Pisces, apa kabar? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Pisces. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngebahas tentang jodoh Pisces. Jadi seperti apa ciri-ciri sifat maupun inisialnya ya sayang ya. Oke, dan saya ingatkan bahwa ini sifatnya adalah general reading, kan nggak mungkin Pisces itu semuanya jodohnya sama tipe kayak gini ya, nggak mungkin. Dan yang kedua, ini hanyalah fun reading, tidak bisa dijadikan patokan. Ini buat seru-seruan aja ya sayang, jangan memblokade diri kamu sendiri dengan readingan saya kali ini ya sayang. Kalau ada yang baik, tidak sesuai dengan ciri-ciri ini ya, nggak apa-apa, silahkan aja. Dan thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayang ya. Dan yang belum, ditunggu subscribe-nya. Karena dengan subscribe maka kita akan lebih mudah untuk terhubung atau terkoneksi ya sayang ya. Oke. Kita mau lihat kali ini untuk jodoh Pisces. Ada the Star Reverse. Ada Page of Swords Reverse. Ada Wheel of Fortune Reverse. Jodoh Pisces ya. Oke, dan di sini ada Ace of Cups. Dan satu lagi ini yang merupakan energi utamanya dia yang paling dominan adalah Nine of Wands. Oke. Kita bicara tentang sifat-sifatnya dia dulu ya. Oke, Pisces, seperti apa dia di sana ya? Di sini ada the Star. Oke. Ini orangnya pesimis ya. Pesimis artinya mungkin dia pernah mengalami beberapa kejadian yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan, atau dia pernah mengalami beberapa kegagalan sehingga mengakibatkan sikapnya seperti ini, pesimis. Artinya, aduh bisa terrealisasi nggak ya? Bisa berhasil nggak ya? Jadi dia lebih cenderung ke pesimis. Paling-paling nanti sama lagi kayak yang kemarin-kemarin. Ada sikap seperti itu. Padahal sesungguhnya orangnya percaya diri ini. Sesungguhnya orangnya percaya diri. Jadi dia secara penampilan pun dia percaya diri gitu ya. Baik dalam aktualisasi sehari-hari orangnya percaya diri, tapi dia memiliki sikap pesimis ya. Lalu di sini ada Page of Swords. Well, kadang-kadang dia sering bohongin kamu. Ya, kadang-kadang dia nggak jujur gitu terhadap kamu. Ya, orangnya memang nggak tahu ya, dia mungkin tidak mampu untuk bersikap sesuai jati dirinya atau sesuai aslinya dia gitu ya. Jadi dia banyak menyembunyikan sesuatu terhadap kamu. Tapi don't worry, sekalipun dia sering bohong sama kamu, hubungan kalian bahagia kok. Ini di sini ada Ace of Cups. Hubungan kalian bahagia. Ini orangnya romantis, jadi hubungan kalian itu nanti romantis dan bahagia gitu. Kalian adalah pasangan yang cocok gitu. Nah, mungkin kalau untuk pekerjaan atau dalam materialisasi duniawi, ini orangnya itu kurang gerak atau kurang action gitu. Mungkin karena sikap pesimisnya dia tadi ya. Mungkin ini tipikal orangnya adalah tipikal pragmatis. Yang tidak tahu pragmatis boleh browsing. Jadi pragmatis atau stabil, tipenya mungkin seperti itu. Karena dia kurang action. Jadi belum apa-apa udah nanti percuma aja, nanti gagal gitu. Jadi ada kayak semacam itu ya dari sikapnya dia. Dan kita mau bergerak ke ciri-ciri fisiknya ya teman-teman. Sekali lagi ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan ya teman-temanku sayang ya. Untuk ciri-ciri fisiknya seperti apa? Untuk zodiak di sini ada zodiak Libra. Lalu tinggi ya. Tinggi, dia perawakannya tinggi. Ada juga zodiak Leo di sini. Ya, untuk jodoh Pisces. Di sini ada zodiak Leo. Lalu untuk Pisces, atletik. Wah, keren nih. Udah tinggi atletik ya. Atletik itu maksudnya badannya apa ya? Mantap gitu ya. Kieng. Kieng itu bahasa saya ya. Bahasa Indonesianya apa ya?
Jadi badannya tuh mantep gitu ya, perawakannya atletik. Atletik ya. Dia kayak atlet gitulah. Perempuan kan juga ada yang kayak atlet, nah itu kayak apa? Di sini juga ada zodiak Sagittarius. Jadi bisa Libra, bisa Leo, ataupun bisa Sagittarius. Lalu apalagi? Sionya sio sapi. Kamu cari untuk tahun lahirnya sio sapi ya. Sio sapi yang paling dekat dengan tahun kelahiran kamu itu tahun berapa ya? Ini sio sapi. Lalu ada apa lagi? Ini bisa jadi sio anjing, bisa sapi, bisa anjing. Ya, cari tahun kelahiran yang terdekat ya. Oke, kurang lebih itu aja sih. Ini saya udah buka 7 ya, udah buka 7. Biasanya cuma buka 5 atau 6. Dan sekarang kita mulai, inisial dulu ya. Inisialnya belum ya. Untuk inisial jodoh Pisces. Jodoh Pisces, jodoh Pisces, jodoh Pisces, jodoh Pisces, jodoh Pisces, jodoh Pisces. Jodoh Pisces di sini ada W gombel, Z zombie, Q kibet. Emang ada ya orang namanya Q, namanya Ki ini ada kali Quentin gitu namanya ya, ada nama Ki Quentin. Lalu di sini ada H hotel, lalu ada G guru ya, lalu ada Eko, ada K kilo, dan ini ada L lollipop ya. Jadi ada 8 inisial yang berpotensi untuk menjadi jodoh Pisces kali ini, dan kita mau lihat untuk hidup sehari-harinya, kehidupan dia itu seperti apa gitu ya. Oke. Kehidupannya seperti apa? Jodoh Pisces ya. Oke. Ini orangnya suka berpindah-pindah pekerjaan, bisa berpindah-pindah perusahaan, berpindah-pindah lokasi pekerjaan, atau tidak punya pekerjaan tetap. Ini juga bisa ya, nggak punya pekerjaan tetap, ini juga bisa. Lalu kemungkinan juga orangnya ada tinggal di luar negeri ya, jadi seperti itu. Berganti-ganti pekerjaan kayak saya ya, saya ganti-ganti pekerjaan banyak banget, terus kemudian berpindah-pindah lokasi pekerjaan, berpindah-pindah perusahaan. Saya juga berpindah-pindah perusahaan, berganti-ganti bidang pekerjaan ya. Dia just like me lah gitu. Contohnya. Gitu. Lalu di sini ada justice. Oke, itu ada juga yang berhubungan, pekerjaannya ini berhubungan dengan keadilan. Bisa jadi dia aparatur negara juga bisa, jadi yang punya kekasih pegawai negeri ini termasuk di sini. Aparat bisa berkaitan dengan keamanan itu, security itu juga termasuk di sini. Terus kemudian lawyer, advokat, hakim, apalagi ya yang berkaitan dengan referensi pekerjaan saya terbatas ya teman-teman. Yang jelas ini berkaitan dengan bidang keadilan gitu aja. Karena referensi pekerjaan saya terbatas ya sayang ya. Jadi tidak selalu saya bisa menyebutkan semua. Saya hanya menyebutkan yang saya tahu saja ya. Lalu di sini ada konseling. Ini juga bisa juga pekerjaannya itu berkaitan dengan konseling. Orangnya ini suka dimintain nasihat sama orang lain ya. Dia suka memberikan nasihat. Orang memang suka datang kepada dia untuk meminta nasihat gitu. Jadi ini mungkin bisa berkaitan, pekerjaannya bisa berkaitan dengan konseling atau bisa konsultan misalnya. Atau kayak seperti saya, tarot reader itu juga termasuk di sini. Lalu konseling ini kayak hipnoterapis itu juga kan orang konsultasi sama dia ya, konsultan apa aja. Terus kemudian menyelesaikan masalah orang gitu, ini pekerjaannya dia ya. Biasanya orang tuh minta nasihat sama dia ya. Silakan dicari sendiri, sekali lagi kosakata pekerjaan saya sangat terbatas gitu ya. Saya hanya mengucapkan yang saya tahu saja. Lalu apalagi di sini? Orangnya suka berdoa ya. Orangnya suka berdoa. Berdoa itu bisa berdoa kepada Tuhan atau berdoa kepada semesta seperti saya misalnya. Saya suka
bicara sama tumbuhan, sama binatang. Saya suka, kucing doain saya ya, atau apa. Saya suka juga berbicara ke semesta pagi-pagi, ke luar, lalu berdoa, "Selamat pagi universe, good morning universe," gitu ya. "Doain aku hari ini ya." Jadi seperti itu. Orang yang suka berdoa bisa jadi orang yang suka beribadah juga di sini. Kalau misalnya kamu muslim berarti dia soleh atau solehah, bisa jadi juga. Atau spiritualis juga bisa, yang jelas dia suka berdoa atau suka berbincang-bincang dengan the higher divine gitu ya. Untuk kemurnian yang lebih tinggi ya. Oke, kurang lebih seperti itu Pisces. Cuma ini yang saya bisa katakan ya, saya bisa kasih tahu ya. Terima kasih buat kamu yang udah menonton video ini. Kalau misalnya ini resonate dan orangnya sudah ada dalam kehidupan kamu, saya boleh minta feedbacknya di kolom komentar. Tapi kalau misalnya orangnya belum ada dan kamu mau ngeklaim readingan ini, ya saya mau klaim readingan ini, punya jodoh yang seperti ini. Kamu ketik amin atau ketik selaras di kolom komentar ya sayang ya. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading atau private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Dan tentu saja berbayar ya sayang, karena energi yang dikeluarkan itu lumayan. Tapi kalau misalnya kamu ngomong, "Bunda, budget saya terbatas," silahkan nyalakan loncengnya, supaya nanti misalnya saya mengadakan live reading melalui YouTube, kamu bisa mendapatkan notifikasinya dan nggak ketinggalan. Mungkin nanti ya setelah PPKM ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Begitu aja saya dan Cassandra mendoakan agar Pisces mendapatkan jodoh yang terbaik dalam kehidupannya ya sayang ya. Semoga bahagia dalam cinta. I love you Pisces. Bye-bye.